Film diperlihatkan di planet Hala, rumah bangsa Kree. Ada seorang wanita yang bernama Pierce tengah berlatih bertarung bersama komandan pasukan Star Force yang bernama Yon-Rogg. Pierce ini mempunyai kekuatan bisa menembakkan sinar dari tangannya, namun dia belum bisa mengendalikan kekuatannya itu. Melihat Pierce belum bisa mengendalikan kekuatannya, Yon-Rogg pun merasa kalau Pierce belum siap mengikuti misi yang akan datang. Namun Pierce bersikeras kalau dia sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Lalu Yon-Rogg pun menyuruh Pierce untuk menemui pimpinan mereka, Supreme Intelligence. Sesampainya di sana, Pierce memakai alat virtual reality untuk menemui Supreme Intelligence. Pierce pun masuk ke dalam dunia virtual. Dia kemudian melihat sosok seorang wanita tua yang mirip dengan sosok yang selalu muncul di dalam mimpinya. Namun itu adalah Supreme Intelligence, di mana wujudnya selalu berubah-ubah sesuai dengan ingatan orang yang menemuinya. Namun anehnya, Pierce tidak ingat nama wanita yang ada di mimpinya itu. Supreme pun menyuruh Pierce fokus pada tujuannya, yaitu berbakti kepada bangsa Kree. Supreme pun berkata kalau dia telah memberi Pierce kekuatan yang luar biasa, dan sewaktu-waktu Supreme bisa saja mengambil kekuatan itu kembali. Lalu Supreme pun akhirnya mengizinkan Pierce mengikuti misi bersama anggota Star Force lainnya. Malam harinya, Yon-Rogg sebagai pemimpin Star Force menjelaskan kalau misi yang akan mereka lakukan adalah mencari dan menyelamatkan mata-mata bernama Sohlar. Saat ini Sohlar berada di planet Torva. Sebelumnya dia mengirimkan pesan kalau bangsa Skrull sedang menyerbu planet Torva. Namun pesan itu disadap Jenderal Skrull yang bernama Talos, dan pastinya mereka juga sedang mengirim pasukan untuk menangkap Sohlar. Star Force pun harus menyelamatkan Sohlar sebelum pasukan Skrull menemukannya. Pasukan yang dipimpin oleh Ronan akan menyerang benteng Skrull di bagian selatan untuk mengalihkan perhatian. Saat itu terjadi, mereka harus segera menemukan Sohlar. Mereka harus waspada karena bangsa Skrull bisa berubah wujud mereka menyerupai orang lain. Pasukan Star Force pun berangkat menuju planet Torva. Sesampainya di planet Torva, Yon-Rogg menyuruh Pierce untuk mencari keberadaan Sohlar, sementara yang lain berpencar untuk mengawasi keadaan sekitar. Seorang prajurit yang bernama Minerva memberitahu kalau banyak penduduk Torva berkeliaran di tempat ini. Minerva yang curiga berniat menembak salah satu warga, namun rekannya yang bernama Atlas mencegahnya. Dan tiba-tiba Minerva melihat Atlas yang asli ada di bawah. Dia pun tahu kalau Atlas yang ada di sampingnya adalah Skrull yang menyamar, dan Minerva pun langsung membunuh Skrull itu. Di tempat lain, Pierce bertemu dengan seseorang. Dia lalu menyebutkan kode yang hanya diketahui oleh bangsa Kree. Ternyata orang itu mampu menjawab kode tersebut, dan ternyata orang itu adalah Sohlar. Di luar, Minerva mengamuk menembaki warga sekitar, dan ternyata semua orang itu adalah Skrull yang sedang menyamar. Yon-Rogg berusaha memberitahu Pierce kalau mereka telah dijebak, namun ternyata orang yang Pierce temui adalah komandan Skrull, yaitu Talos yang sedang menyamar. Talos pun langsung menyetrum Pierce hingga pingsan. Karena Pierce tidak bisa dihubungi, Yon-Rogg pun terpaksa memerintahkan pasukannya untuk mundur. Pierce kemudian dibawa ke dalam markas Skrull. Dia dipasangi alat untuk melihat ingatannya. Para Skrull itu lalu melihat ingatan masa lalu Pierce. Ingatan itu terlihat seperti manusia biasa di bumi yang bekerja sebagai pilot tempur. Mereka lalu melihat seorang wanita tua yang selalu ada di dalam mimpi Pierce. Wanita itu bernama Dr. Lawson dari pasukan Pegasus. Para Skrull ingin mendapatkan informasi keberadaan wanita itu berada, namun Pierce keburu sadar. Pierce mendengar Talos menyuruh anak buahnya untuk melacak keberadaan Dr. Lawson di bumi. Talos berniat mencuri teknologi pesawat dengan kecepatan cahaya yang sedang dikembangkan oleh Dr. Lawson. Pierce yang sudah siuman sepenuhnya lalu melepaskan diri. Melihat hal ini, Talos mencegah anak buahnya menembak Pierce, karena mereka masih membutuhkannya untuk menemukan Dr. Lawson. Pierce yang marah lalu bertanya kepada Talos apa yang dilakukan kepada pikirannya. Talos menjawab kalau dia tidak melakukan apa-apa. Itu semua adalah ingatan masa lalu Pierce. Pierce kemudian bingung karena dia tidak mengenal sosok yang muncul di dalam ingatannya itu. Talos pun berkata kalau seseorang pasti sudah membuat Pierce lupa ingatan. Lalu Pierce melepaskan Thanos dan kemudian kabur. Dan beberapa prajurit Skrull mengejarnya. Pierce langsung mengeluarkan kekuatannya. Namun hal itu malah membuat dinding jebol. Ternyata mereka di dalam pesawat luar angkasa yang saat ini berada di orbit bumi. Pierce kemudian kabur menaiki pesawat kecil, namun pesawatnya rusak akibat diserang Talos. Pierce pun akhirnya terjatuh di bumi. Di tempat lain, Talos dan beberapa anak buahnya mendarat di bumi dan menyamar menjadi manusia biasa. Pierce kemudian mengotak-atik telepon umum dengan gelangnya. Pierce pun akhirnya bisa menghubungi Yon-Rogg. Pierce memberitahu kalau saat ini dia sedang ada di bumi. Dia juga memberitahu kalau para Skrull sedang mencari seseorang yang bernama Dr. Lawson. Pierce berniat mencari Dr. Lawson sebelum Skrull menemukannya. Yon-Rogg berusaha melarang, namun tiba-tiba sambungan telepon itu terputus.
Lalu ada seseorang agen SEAL yang bernama Nick Fury dan rekannya. Setelah mereka mendapat informasi kalau ada 2 orang aneh yang jatuh dari langit. Nick meminta identitas Pierce, namun Pierce tidak memiliki kartu semacam itu. Pierce pun menjelaskan kalau dia sedang menyelidiki bangsa Skrull yang bisa berubah wujud yang sedang menyusup ke bumi. Tiba-tiba Pierce melihat seseorang di atap gedung yang berusaha menembaknya. Pierce langsung mendorong Nick untuk menyelamatkannya. Pierce lalu menembak orang itu. Namun orang itu keburu kabur. Pierce pun langsung mengejarnya. Nick kemudian mengajak partnernya untuk mengikuti Pierce menggunakan mobil. Di stasiun, Pierce tidak sengaja menyenggol seorang nenek-nenek. Pierce lalu melihat Skrull itu masuk ke dalam kereta. Pierce pun langsung mengikutinya. Di salah satu gerbong, Pierce melihat sosok yang mirip dengan nenek yang barusan dia senggol di stasiun. Pierce pun yakin kalau itu adalah Skrull. Dia langsung menghajar nenek itu dan ternyata benar saja nenek itu adalah Skrull. Skrull itu pun kemudian kabur. Pierce lalu mengambil bongkahan batu ungu milik Skrull yang terjatuh. Di tempat lain tiba-tiba rekan Nick menghubunginya. Ternyata dia tertinggal di TKP sebelumnya. Ternyata rekan Nick yang ada di sampingnya adalah Skrull yang menyamar. Merasa sudah ketahuan, Skrull itu langsung menyerang Nick. Namun Nick berhasil menghindar. Dan Nick akhirnya membenturkan mobilnya untuk membunuh Skrull itu. Di dalam stasiun, Pierce kehilangan jejak Skrull yang sedang dia kejar. Pierce kemudian melacak keberadaan Dr. Lawson. Dia melihat nama Lawson ada di sebuah bar. Pierce pun mulai mencari lokasi keberadaan bar itu. Setelah menemukannya, Pierce langsung mencuri sebuah motor dan langsung melesat menuju tempat tersebut. Sementara itu di tempat lain, Nick membawa mayat Skrull ke dalam laboratorium. Nick memberitahu pimpinannya yang bernama Keller kalau dia akan menangkap Pierce. Karena hanya Pierce lah yang tahu cara mengalahkan para Skrull ini. Setelah Nick pergi, ternyata Keller ini adalah Skrull yang sedang menyamar. Pierce akhirnya sampai di bar Panco. Setelah masuk ke dalam, tiba-tiba Nick muncul. Nick berkata kalau dia barusan habis berhadapan dengan Skrull. Pierce kemudian menanyakan beberapa pertanyaan untuk memastikan kalau Nick bukanlah Skrull yang sedang menyamar. Meski bisa berubah wujud menjadi manusia, Skrull tidak bisa mengambil ingatan orang. Nick pun menceritakan dengan detail masa lalunya. Hal itu membuktikan kalau Nick bukanlah Skrull. Nick kemudian menyuruh Pierce gantian membuktikan kalau dia bukanlah Skrull yang menyamar. Dan di sini Pierce langsung menembakkan api dari tangannya. Pierce mengatakan kalau Skrull tidak bisa melakukan hal itu. Setelah mendengar pekerjaan Nick yang seorang agen rahasia, Pierce meminta Nick membantunya masuk ke dalam kantor unit Pegasus karena Dr. Lawson bekerja di tempat itu. Singkat cerita, Nick kemudian membantu Pierce masuk ke dalam kantor Pegasus. Pegasus ini merupakan proyek rahasia milik pemerintah. Tak sembarang orang bisa memasuki tempat itu. Dan sesampainya di dalam, Pierce berkata kepada petugas kalau dia mencari Dr. Lawson. Mendengar hal itu, petugas itu langsung menahan Pierce dan Nick di dalam sebuah ruangan. Nick yang cerdik itu lalu mengambil sidik jari petugas yang sempat memegang kartu identitasnya menggunakan selotip. Mereka berdua pun akhirnya berhasil keluar di dalam lorong. Lalu ada seekor kucing menghampiri Pierce dan sepertinya kucing itu telah mengenal Pierce sejak lama. Namun Pierce tidak mengingatnya. Mereka kemudian masuk ke dalam ruangan data, lalu membaca file mengenai Dr. Lawson. Pierce membaca kalau proyek Lawson telah dihentikan. Nick kemudian bingung melihat tulisan Lawson yang aneh. Pierce langsung tahu kalau itu adalah tulisan bahasa Kree. Ternyata Lawson adalah seorang bangsa Kree. Nick lalu membaca kalau Lawson telah meninggal pada kecelakaan pesawat eksperimen yang dia terbangkan tanpa izin bersama pilotnya. Nick menunjukkan foto pesawat yang hancur berkeping-keping. Kecelakaan itu terjadi 6 tahun lalu. Tapi anehnya data mengenai pilot yang menerbangkan pesawat itu tidak ada sama sekali. Mereka lalu menemukan data seseorang yang bernama Maria yang mengenal Lawson dan pilot itu sebelum meninggal. Tanpa sepengetahuan Pierce, Nick mengirim pesan kepada Keller untuk datang. Nick kemudian pergi dan Pierce pun menemukan foto Lawson yang bersama Maria. Namun anehnya Pierce melihat kalau ada dirinya juga di dalam foto itu. Pierce lalu menghubungi Yondrog untuk memberitahu tentang informasi yang dia dapat. Yondrog lalu memberitahu kalau Lawson adalah agen bangsa Kree yang sedang menyamar. Dia memiliki nama asli Marpel. Marpel ditugaskan untuk mengembangkan inti energi yang sangat kuat untuk memerangi bangsa Skrull. Pierce lalu mengatakan kalau dia menemukan bukti kalau dia sendiri pernah tinggal di bumi. Mendengar hal itu, Yondrog pun berkata kalau hal itu tidak mungkin. Yondrog menyuruh Pierce untuk tetap di tempat. Yondrog sedang dalam perjalanan menuju bumi untuk menjemput Pierce. Di saat Keller dan pasukan SEAL datang, Nick merasa curiga karena Keller memanggilnya dengan nama Nicholas. Karena selama ini semua orang memanggilnya Nick Fury. Lalu Nick memancing Keller dengan ingatan masa lalu mereka, dan ternyata Keller tidak mengingatnya.
Nick pun menjadi yakin kalau Keller ini adalah Skrull yang sedang menyamar. Nick kemudian meninggalkan Keller di dalam lift sendirian. Nick langsung menuju ruang data untuk mencari Pierce, namun dia tidak menemukannya. Di tempat lain, Keller akhirnya sadar kalau Nick sudah tahu kalau dia adalah Skrull yang sedang menyamar. Dia langsung memanggil anggota SEAL lainnya untuk menangkap Nick. Di tempat lain, Pierce melihat pasukan SEAL yang datang berusaha menangkap Nick dan dirinya. Keller kemudian muncul menghadang Nick. Nick berusaha melawan, namun tenaga Keller sangatlah kuat. Pierce kemudian datang menyerang Keller. Nick dan Pierce pun berhasil kabur. Lalu mereka dihadang oleh agen Coulson. Namun agen Coulson ternyata membiarkan mereka berdua kabur. Pierce lalu mengajak Nick kabur menggunakan pesawat. Di dalam pesawat ternyata ada kucing yang juga ikut kabur bersama mereka. Pierce kemudian memperlihatkan foto dirinya kepada Nick. Pierce merasa kalau selama ini dia seperti orang yang hilang ingatan. Pierce merasa kalau dirinya adalah pilot yang dikabarkan meninggal bersama Lawson. Mereka berdua pun berniat menemui Maria untuk meminta penjelasan atas semua ini. Singkat cerita, Pierce dan Nick akhirnya sampai di rumah Maria. Secara aneh, anak Maria yang bernama Monica langsung memeluk Pierce dan memanggilnya dengan nama Bibi Carol. Pierce yang bingung berkata kalau dia tidak ingat dengan Monica ataupun Maria. Pierce lalu memberitahu misinya yang sedang menyelidiki bangsa Skrull. Mendengar hal itu, Maria tentu saja tidak percaya. Pierce kemudian memperlihatkan kemampuannya yang bisa memasak air hanya dengan menempelkan tangannya di teko. Maria pun kaget melihat hal itu. Pierce pun berkata kalau dia sering melihat sekelibat ingatan masa lalunya, namun dia tidak ingat apa-apa. Maria pun memberitahu kalau Pierce dan dirinya adalah sahabat sejak kecil. Pierce memiliki nama asli Carol, dan Maria bercerita kalau mereka berdua dahulu sangat menyayangi Dr. Lawson seperti ibu mereka sendiri. Maria sangat sedih saat mendengar kabar Lawson dan Pierce mengalami kecelakaan pesawat. Kematian Pierce dirahasiakan karena dia meninggal dalam misi tanpa izin. Dan sekarang Pierce tiba-tiba muncul kembali dengan kekuatan super. Monica kemudian memperlihatkan beberapa foto masa lalu Pierce. Pierce melihat potongan kalung miliknya. Maria berkata kalau benda itu ditemukan di lokasi kecelakaan. Tiba-tiba bel pintu rumah berbunyi. Pierce melarang Maria membuka pintu itu karena bisa saja itu adalah Skrull yang sedang menyamar. Pierce kemudian maju untuk membuka pintu. Ternyata itu adalah tetangga Maria. Setelah tetangga Maria itu pergi, tiba-tiba Talos muncul di dalam dapur. Saat Pierce akan menghajar Talos, Talos memberitahu kalau anak buahnya menangkap Monica yang saat ini ada di luar. Lalu Talos memberitahu kalau dia mempunyai rekaman black box dari pesawat yang kecelakaan di saat Lawson meninggal. Maria pun bingung karena dahulu pihak berwenang melaporkan kalau black box itu sudah hancur. Talos pun meminta Pierce dan yang lainnya mendengarkan rekaman black box itu. Pierce pun bersedia melakukannya, namun syaratnya dia meminta Monica dibebaskan. Ketika si kucing mendekati Talos, Talos terlihat sangat ketakutan didekati oleh kucing itu. Talos menyebut kalau itu bukanlah kucing, namun makhluk yang bernama Verken. Mereka kemudian menyetel rekaman black box itu. Mendengar rekaman itu, Pierce langsung mengingat masa lalunya dengan jelas. Dahulu Lawson mengajak Pierce untuk terbang menuju laboratoriumnya. Namun dari belakang ada sebuah pesawat yang menyerang mereka. Pierce berusaha menghindar, namun tembakan musuh itu membuat pesawatnya jatuh. Setelah mendarat, Pierce terkejut melihat darah Lawson yang berwarna biru. Dia lalu membantu Lawson untuk keluar dari dalam pesawat. Dan Lawson pun berkata kalau dia harus menghancurkan mesin pesawat ini yang menggunakan energi yang dia ciptakan sebelum musuh merebut teknologinya. Di saat Lawson akan menembak mesin pesawat itu, tiba-tiba sebuah tembakan dari jauh membunuhnya. Pierce kemudian mengambil senjata Lawson. Dia melihat seseorang berjalan mendekat. Ternyata orang yang membunuh Lawson adalah Yon-Rogg. Yon-Rogg bertanya di mana inti energi milik Lawson disimpan. Namun Pierce malah menyuruh Yon-Rogg untuk pergi. Tanpa pikir panjang, Pierce langsung menembak mesin pesawat yang menggunakan inti energi ciptaan Lawson. Ledakan hebat pun terjadi. Secara aneh, pancaran energi itu masuk ke dalam tubuh Pierce. Pierce pun berubah menjadi sangat kuat. Sadar kalau Pierce menyimpan jejak energi ciptaan Lawson, Yon-Rogg memutuskan membawa Pierce ke planet Hala. Yon-Rogg memberi nama Pierce dari potongan kalung yang dia temukan. Pierce pun sangat marah setelah tahu selama ini dia telah ditipu oleh Yon-Rogg. Talos memberitahu kalau Yon-Rogg sengaja membunuh Lawson karena selama ini Lawson membantu bangsa Skrull yang tertindas. Dahulu bangsa Kree menjajah planet Skrull karena bangsa Skrull tidak mau tunduk terhadap bangsa Kree. Akhirnya planet Skrull pun dihancurkan membuat bangsa Skrull terpecah belah, pergi mengungsi ke planet-planet lain. Talos ingin menggunakan mesin ciptaan Lawson untuk mencari planet tempat tinggal bangsa Skrull yang baru, yang jauh dari jangkauan bangsa Kree. Talos lalu meminta bantuan Pierce untuk menemukan inti energi yang disimpan di dalam laboratorium milik Lawson. Pierce pun memberitahu kalau laboratorium milik Lawson itu tidak berada di bumi, melainkan di luar atmosfer bumi. Namun masalahnya mereka tidak memiliki pesawat luar angkasa.
Anak buah Talos kemudian menawarkan untuk memodifikasi pesawat milik Pierce agar bisa digunakan keluar angkasa. Pierce lalu meminta Maria membantunya untuk menjadi pilot pesawat itu. Pierce lalu meminta Monica untuk mengubah warna kostumnya karena dia tidak mau mengenakan kostum bangsa Kree lagi. Beberapa hari kemudian Yon-Rogg akhirnya tiba di bumi. Dia langsung menemui Pierce, namun Yon-Rogg langsung curiga kalau Pierce yang ada di hadapannya adalah Skrull yang sedang menyamar. Yon-Rogg langsung menembak Pierce dan ternyata benar itu adalah Skrull yang sedang menyamar. Yon-Rogg pun akhirnya sadar kalau Pierce telah mendapatkan kembali ingatannya. Yon-Rogg lalu menghubungi Ronan untuk datang ke bumi dan menghancurkan bumi. Sementara itu di luar angkasa, Pierce dan yang lainnya akhirnya sampai di laboratorium milik Lawson. Ternyata itu adalah pesawat besar yang selama ini tidak terlihat. Mereka pun masuk ke dalamnya. Di dalam Pierce berhasil menemukan inti energi yang berbentuk kotak yang diberi nama Tesseract. Mereka lalu memasukkan Tesseract ke dalam sebuah kotak mainan. Dan tiba-tiba beberapa bangsa Skrull yang selama ini bersembunyi di dalam pesawat ini muncul, termasuk istri dan anak Talos. Ternyata tujuan utama Talos ingin pergi ke tempat ini adalah untuk menemui keluarganya. Dia tidak peduli dengan Tesseract. Istri Talos lalu mengatakan kalau mereka dilarang mengirimkan sinyal kepada siapapun. Mereka takut bangsa Kree akan datang menemukan mereka. Talos pun berterima kasih kepada Pierce karena telah membantunya bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Talos berniat untuk mengumpulkan semua bangsa Skrull yang tersebar di seluruh galaksi. Dan tiba-tiba Yon-Rogg dan anak buahnya datang. Yon-Rogg meminta Pierce dan yang lainnya menyerahkan batu Tesseract. Pierce pun ingin menyerang, namun Yon-Rogg bisa mengendalikan kekuatan. Yon-Rogg lalu memasang alat virtual reality agar Supreme Intelligence kembali menghapus ingatan Pierce. Supreme Intelligence pun kembali muncul dalam wujud Dr. Lawson. Pierce berusaha melawan, namun Supreme mengendalikannya dengan alat yang ada di leher Pierce. Di tempat lain, anak buah Yon-Rogg memeriksa semua tahanan. Mereka sadar kalau si kucing itu adalah Plerken yang sangat kuat. Mereka akan menyimpan kucing itu, lalu membuang Nick dan Maria keluar angkasa. Sementara itu, Pierce tidak menyerah. Dia berusaha melawan kekuatan Supreme Intelligence yang selama ini mengekangnya. Dia mengatakan kalau namanya bukan Pierce, melainkan Carol. Secara mengejutkan, Carol bisa melawan belenggu yang dibuat oleh Supreme Intelligence. Carol akhirnya berhasil melepaskan benda di lehernya yang selama ini menahan kekuatannya. Carol pun melempar semua musuh yang menahannya. Ia lalu mengambil kotak Tesseract dan kemudian kabur. Carol kemudian membebaskan Nick dan Maria. Lalu Carol menyuruh Nick membawa Tesseract itu. Namun di sini Nick menolak dan tiba-tiba saja si kucing membuka mulutnya yang seperti monster dan menelan kotak Tesseract. Carol lalu menyuruh Nick dan yang lainnya kabur. Sementara dia sendiri akan menghadapi Yon-Rogg dan pasukannya. Carol yang kini sudah sangat kuat langsung menghajar anak buah Yon-Rogg satu persatu. Di tempat lain, Nick dan Maria kembali dihadang oleh pasukan musuh. Ternyata pemimpin pasukan itu adalah Talos yang menyamar. Talos kemudian membunuh semua pasukan musuh itu. Dia menyuruh bangsa Skrull, Nick dan Maria untuk masuk ke dalam pesawat. Di tempat lain, Yon-Rogg mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan Carol. Namun kini Carol jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah sadar kalau Tesseract tidak ada pada Carol, Yon-Rogg langsung kabur mengejar Nick. Dan beberapa pasukan musuh menahan Carol. Hingga Yon-Rogg dan anak buahnya pun berhasil menembak Talos. Maria kemudian langsung memacu pesawatnya. Carol berusaha menghalangi Yon-Rogg yang akan mengejar, namun Yon-Rogg malah menyeret Carol keluar angkasa. Hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Maria berusaha menghindar serangan anak buah Yon-Rogg yang terus-terusan menembakinya. Pesawat Yon-Rogg kemudian muncul menyerang Maria. Tiba-tiba Carol datang memukul pesawat Yon-Rogg hingga terjatuh. Di tempat lain, Ronan dan pasukannya akhirnya tiba di orbit bumi. Mereka lalu menembakkan beberapa bom untuk menghancurkan bumi. Di sini Carol langsung terbang dengan cepat menahan bom-bom itu. Carol meledakkan bom itu di atas langit. Carol kemudian melesat dalam sekejap. Carol menghancurkan pesawat anak buah Ronan. Ronan yang ketakutan itu pun akhirnya mundur. Setelah Carol kembali ke permukaan bumi, Carol menghajar Yon-Rogg dengan sekali pukul. Carol lalu memasukkan Yon-Rogg ke dalam pesawatnya dan mengirimkannya kembali ke planet Hala. Carol memberikan pesan kalau dia akan menghancurkan pasukan bangsa Kree yang berani menghalanginya. Beberapa hari kemudian, Carol memutuskan untuk membantu bangsa Skrull mencarikan planet tempat tinggal yang baru, karena itulah yang diinginkan oleh Dr. Lawson saat dia masih hidup. Carol meminta Nick menjaga kotak Tesseract di bumi. Carol lalu mengembalikan barang milik Nick yang sudah dia modifikasi. Saat Carol pergi nanti, Nick bisa menghubungi Carol jika bumi dalam bahaya. Dan singkat cerita, Carol pun terbang keluar angkasa menuntun bangsa Skrull menemukan rumah baru mereka. Sementara itu, mata kiri Nick terluka karena dicakar oleh si kucing dan akhirnya menutupi matanya itu. Sadar kalau bumi ternyata rawan diserang oleh makhluk luar angkasa dan dia tidak bisa mengandalkan Carol yang sedang membantu bangsa Skrull,
Nick memutuskan untuk membentuk suatu kelompok pasukan yang dinamakan Avengers untuk menjaga bumi. Dan beberapa tahun kemudian, di saat Thanos menyerang bumi, Nick menghubungi Carol untuk membantunya. Dan itulah sebabnya Carol langsung datang membantu Avengers untuk melawan Thanos. Nah, oke guys, mungkin segitu dulu di pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton.